Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan tentang hukuman bagi pencuri berdasar surat Al-Maidah 38 sampai 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas sampai wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, dan Rasul bersumpah dengan diawali kalimat amma ba'du dalam khutbahnya. Amma ba'du fa innama ahlakan nas qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asyarif tarakuhu wa idza saraqa fihim mudha'ib aqamuhu alaihi al-hadda walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya banyak manusia celaka atau menemui kehancuran masyarakat yang hidup sebelum kamu. Kenapa? Annahum kanu ida saroko, karena apabila yang mencuri pihim di kalangan mereka itu asyarif, para tokoh, para pembesar atau pimpinan kelompok atau gegeden. Nah, kalau gegeden yang mencuri, mereka tidak menghukum, suka membebaskan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, tetapi kalau yang mencuri itu orang lemah, orang kecil, rakyat jelata, aqamu alaihil had, mereka menegakkan had, hudud atau siksaan atau hukuman. Maka beliau bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang Muhammad berada di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammad, andaikan Fatimah putri Muhammad sarokot mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku akan potong tangannya. Saking ingin menegakkan keadilan, saking memberantas kedaliman, Rasul bersumpah tidak akan melanggar aturan siapapun, walaupun anak Rasul. Kalau mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Demikian beliau tandaskan. Jadi berdasar hadis ini, membiarkan hukuman terhadap pencuri membahayakan dan menyesatkan masyarakat terdahulu. Ini juga sebagai ancaman bagi umat apabila di masa mendatang tidak menegakkan hukum di dalam urusan pencurian, maka mendatangkan banyak kehancuran. Jadi umat jika membiarkan para pembesar mencuri atau korupsi, sedangkan rakyat kecil dihukum, maka tunggu kehancuran. Terapkan secara merata pada siapapun, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh memilah-milah. Pencurian termasuk dosa dari 4 dosa besar yang dipesankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam berhaji wada. Beliau berpesan sebagaimana diberitakan oleh Salman bin Qais,
Qala Rasulullah SAW fi hajjatil wada, Rasul SAW bersabda di dalam khutbahnya Haji Wada, khutbah Rasul SAW di Haji Wada, innama hunna arba'un la tusyriku billahi syai'a wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la tasriqu wa la taznu. Berpesan Rasulullah SAW dengan 4 hal ketika di Haji Wada. La tusyriku billahi syai'a, jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Wala taqtulun nafsa allati harramallah illa bilhaq, jangan membunuh manusia yang telah diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, yaitu menerapkan hukum. Wala tasriku, ketiga, jangan engkau mencuri. Wala taznu, jangan engkau berzina. Jadi dalam hadis ini 4 dosa yang dipesankan Rasul dalam berhaji wada agar kaum muslimin meninggalkannya, yaitu musyrik, membunuh, mencuri, dan berzina. Di dalam hadis ini dosa pencurian ditegaskan bandingannya dengan syirik kepada Allah, membunuh dan berzina, karena derajat dosanya bersamaan dan banyak manusia yang melakukan dan banyak manusia yang tidak mendapat hukuman. Makanya Rasul berpesan. Kemudian di sini dikatakan nakalan minallah, ditandaskan oleh Rasulullah oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah dengan kalimat nakalan minallah. Jadi kalau di sini dikatakan nakalan minallah, sekali lagi pemesanannya dari Al-Qur'an bahwa perbuatan mencuri itu sebagai dosa yang harus dihukum atau yang harus mendapat hukuman. Makanya di sini disebut nakal, yang berarti siksaan. Di faqta'u aidiyahuma, potong tangan mereka, itu nakalan minallah, sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan hukum atau ketetapan hukuman bagi pencuri merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti diterapkan selama hidup di dunia. Ulama fikih seperti Said Sabiq menerapkan bahwa hukuman bagi pencuri itu secara garis besarnya ada 2 macam. Yang pertama adalah pencurian yang hukumannya secara had atau hudud, yang bentuk dan sifatnya telah ditetapkan secara langsung oleh syariah, seperti pada pangkal ayat ini yang disebut nakala minallah. Yang kedua adalah pencurian yang hukumannya dengan ta'zir, yang bentuk serta sifat hukumannya diterapkan berdasar ijtihad hakim, yaitu berpedoman pada aturan syariah. Jadi ada hudud, ada ta'zir. Dan secara berulang saya tandaskan bahwa di dalam hukum jinayah itu ada 3 bentuk hukuman. Hukuman pertama adalah qisas, yang kedua hudud, dan yang ketiga ta'zir. Pencurian yang hukumannya ta'zir seperti yang mencuri di bawah ukuran atau di bawah ukuran 1/4 dinar. Nah, hukuman bagi mereka adalah keputusan atas dasar ijtihad para hakim. Adapun pencurian yang hukumannya dilakukan secara had, hudud, terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah syirkoh sugro,
pencurian yang bentuk atau sifat dan harta yang dicurinya kecil. Pencurian secara sembunyi, tidak menggunakan kekerasan, tidak dalam bentuk ancaman atau gangguan fisik, maka itu termasuk yang ditetapkan hukumannya pada ayat ini, yaitu faqta'u aydiyahuma, dengan potong tangan. Ini yang hudud. Yang kedua, yang masuk kepada hudud adalah syirkoh kubro, pencurian besar, seperti menggunakan kekerasan, perampasan, ancaman, atau bentuk yang mengganggu fisik pemilik harta. Maka hukumannya termasuk pada kategori ayat 33 surat Al-Maidah ini, yang sudah dibahas pada waktu yang lalu. Karena di situ ada hukuman potong tangan dan kaki, ada hukum mati, ada hukum salib. Karena masuk kategori memerangi di jalan Allah, serta berbuat kerusakan di muka bumi. Namun demikian, terdapat beberapa orang yang sering dianggap mencuri, tapi tidak termasuk mencuri. Jadi kelihatannya mengambil hak orang, tapi itu tidak termasuk mencuri. Umpamanya, seorang ayah mengambil harta anak. Itu kan kadang-kadang dianggap mencuri, karena dia mengambil harta anak. Jadi ayah mengambil harta anak. Padahal di dalam Islam itu tidak dianggap mencuri kalau ayah mengambil harta anak. Karena seorang laki-laki mengadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memiliki anak yang dua-duanya membutuhkan harta. Maka bingung apakah mesti diberikan kepada anak atau ayah. Jadi dia punya anak dan dia punya ayah, tapi ayahnya minta kepada Rasul, kepada orang itu. Maka si sahabat itu bingung, apakah diberikan kepada anak atau kepada ayah. Maka Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidika, inna auladakum min atyabi kasbikum, fakulu min kasbi auladikum. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu, dan anakmu itu hasil usahamu. Maka makanlah harta yang dihasilkan oleh anakmu. Jadi kalau seorang ayah mengambil harta anak, itu tidak bisa dianggap mencuri. Makanya ketika di Indonesia pernah terjadi anak mengadukan ibunya ke pengadilan karena ibunya mencuri harta anak, itu tidak bisa dihukum si ibu itu. Nah, ayah dan ibu itu kan sama dukannya. Jadi penegasan anta wa maluka liwalidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum menunjukkan jika seorang bapak mengambil sebagian harta anak, maka tidak bisa disebut pencuri karena mengambil haknya. Orang tua mempunyai hak untuk menikmati harta hasil usaha anak. Bahkan ditegaskan dalam hadis tersebut bahwa harta anak merupakan hasil usaha orang tua juga. Jadi kalau anak kaya, orang tua itu ikut kaya. Kalau anak bahagia, orang tua itu ikut bahagia. Harus ikut bahagia. Jadi jangan sampai anak kaya raya, orang tua sengsara. Itu tidak boleh. Kalau anaknya kaya, maka orang tua harus ikut kaya, harus ikut bahagia. Inilah mesti disadari oleh pihak anak. Namun perlu diingat, tidak ada hadis yang membolehkan seorang anak mencuri harta orang tua.
Kalau anak mencuri harta orang tua tidak ada hadisnya. Tapi kalau anak memakan harta orang tua ada hadisnya. Jadi anak boleh minta harta kepada orang tua sesuai dengan yang diberikan, bukan diambil oleh anaknya. Kemudian yang tidak termasuk mencuri adalah seorang istri mengambil harta suami. Kita ingat hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, yaitu tentang kisah istri Abu Sofyan. Namanya Hindun ya, istri Abu Sofyan tuh. Dia menghadap kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna Aba Sofyan rajulun sahih, rajulun syahih. Wahai Rasul, sungguhnya Abu Sofyan, suamiku, rajulun syahih, adalah laki-laki yang pelit. La yu'tini, dia tidak memberi aku minan nafaqah, tentang nafaqah. Ma yakfini, yang mencukupiku. Wa yakfi bani, dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi, kecuali aku mengambil dari sebagian hartanya. Bigoiri ilmihi, tanpa sepengetahuan dia, tanpa sepengetahuan dia. Jadi ceritanya istri Abu Sofyan tuh suka mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan, karena memang tahu kan Abu Sofyan tuh orang kaya, konglomerat, hebat usahanya, bisnisnya. Sampai ketika perang Uhud saja kan dia itu ekspor ke negeri Syam, bahkan membawa harta kaum muslimin tuh dijual ke negeri Syam. Ketika Rasul mau mengambilnya kan ajarkan dia Rasul mau memerangi. Jadi memang Abu Sofyan tuh pengusaha besar, orang kaya. Tapi kumed, pelit, nggak pernah memberi istri yang mencukupi, nggak mau memberi anak. Maka istrinya suka mengambil dari harta suaminya. Maka dia bertanya kepada Rasul, fahal alayya fi dalik min junah, apakah aku berdosa mengambil harta suami? Karena kumed ya, jadi artinya kalau suaminya tidak kumed, kalau suaminya tidak pelit, ya nggak boleh. Tapi kalau suaminya pelit dan tidak mencukupi, maka istrinya boleh mengambil. Makanya dia bertanya pada Rasul, apakah saya dosa? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, khudi min malihi bil ma'ruf, ambil dari hartanya tapi secara ma'ruf. Mayakfiki, yang mencukupiku, wayakfi baniki, dan mencukupi anak-anakmu. Jadi yang boleh diambil itu adalah yang ma'ruf, yang wajar, tidak boleh berlebihan. Cukup kebutuhan kamu dan cukup kebutuhan anak-anakmu. Ya, tidak boleh melebihi kebutuhan. Jadi tidak boleh untuk keinginan ya, tapi untuk kebutuhan. Ya, petunjuk Rasul ini mengandung arti. Pertama, dalam harta suami memang terdapat bagian istri dan anak. Kedua, mengambil hak sendiri tidak menjadi dosa, karena hak sendiri. Tiga, yang boleh diambil sebatas kebutuhan, bukan mengikuti yang diinginkan. Kan beda antara kebutuhan dengan keinginan. Keempat, ukuran yang diambil mesti berpedoman pada hukum ma'ruf. Hukum ma'ruf ya hukuman nafkah. Ya, kalau dari kurang nafkah, ya kalau nafkahnya cukup, gak boleh diambil. 5, bolehnya istri mengambil harta suami selama suaminya tidak memberi nafkah. Nah, jika ternyata suaminya sudah memberi nafkah, maka istri tidak boleh mempunyai hak, tidak mempunyai hak mengambil harta suami. Dengan demikian, seorang istri yang mengambil milik suami yang pelit, maka tidak bisa dihukum mencuri. Oh ya, suaminya lapor ke pengadilan. Kenapa melapor? Karena istrinya mencuri harta, itu tidak bisa dihukum si istrinya. Kalau si suaminya pelit. Tidak dilarang seorang istri mengambil hak dari harta suami tanpa sepengetahuannya secara ma'ruf.
Ma'ruf adalah yang dianggap baik oleh aturan manusia dan tidak bertentangan dengan syariah. Jadi yang dimaksud dengan ma'ruf di sini seperti kepentingan kiswah, nafkah, suknah, pakaian, makanan, tempat tinggal. Kemudian kewajiban seperti zakat, ya. Itu kan wajib. Ketiga, sodakoh yang tidak mengganggu kebutuhan pokok. Kemudian wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, pengunci ayat ini memberi gambaran bahwa asma Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, aziz, dan maha bijaksana, hakim. Jadi dalam menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan itu hakim dan aziz. Disebut perkasa karena tegas, memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur manusia sehingga tidak bisa dibantah atau direkayasa. Oleh karena itu dalam penetapan hukum, manusia juga harus berani menegakkan hukuman dan yang bersalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan bijaksana karena Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat pengampunan bagi yang benar-benar taubat. Serta tahapan hukuman pada manusia juga berbeda tergantung pada dosa yang mereka lakukan. Disitulah ada hukuman yang berupa hudud dan berupa ta'zir. Ketentuan tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditaati oleh setiap manusia. Jadi sering dipertanyakan mengapa al-Islam lebih cenderung hukumannya itu dalam bentuk siksaan fisik dibanding penjara atau kurungan. Sebenarnya hukuman fisik lebih efektif dan efisien. Efektif karena membuat jerak, efisien karena irit bahan, irit biaya. Dibanding hukuman kurungan. Hukuman kurungan itu semakin lama semakin menyita tenaga. Dapat dibayangkan kalau penjara semua dipenuhi para narapidana. Berapa biaya harian, bulanan, berapa penjaga yang bertugas, berapa juga ruangan yang dibutuhkan. Bandingkan dengan hukum potong tangan bagi pencuri. Setelah mendapat hukuman, bisa kembali ke keluarga untuk beraktivitas. Coba kalau yang di penjara, kan harus diparaban terus. Nah, kedua, hukuman dalam bentuk penyiksaan fisik itu lebih membuat jerak para pelaku kejahatan. Itulah salah satu makna had atau hudud yang membatasi pelaku untuk melakukan lagi. Nah, hudud juga mengandung arti pagar yang membatasi pelaku untuk melakukan kejahatan berikut. Karena kapok dari perbuatan yang pernah dilakukan yang dihukum berat. Nah, bahkan hukuman pencurian, mabuk-mabukan, perzinahan dalam Islam dilakukan secara bertahap. Yang semakin sering melakukan, maka semakin berat hukumannya. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Barang siapa yang bertobat setelah berbuat dolim dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan mengampuni. Ayat ini menggariskan bahwa tobat yang dilakukan dengan segera yang disertai ikhlas, islah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Tentu saja yang bakal diterima itu mengikuti syarat dan ketentuan yang digariskan olehnya. Syarat pertama, sini katakan taba. Taubat, artinya kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dengan merasa menyesal dari perbuatan dosa dan janji tidak akan melakukan lagi. Kedua, mimba didulmi. Setelah berbuat dolim, secara langsung taubat. Dan kalau pencurian, tentu setelah menerima hukuman di dunia. Nah, hal ini memberi isyarat bahwa taubat tidak menggugurkan hukuman. Kemudian, aslaha, mengadakan perbaikan dengan amal yang terbaik. Jadi bukan hanya taubat merasa bersalah,
dan menyesal, tapi juga memperbaiki perbuatan. Nah, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan itu. Inilah salah satu syarat utama taubat diterima Allah. Utamanya perbaikan diri dengan amal yang menghapus dosa. Taubat dengan cara demikian tidak boleh diperlambat, tapi mesti segera. Jangan sampai taubat ditangguhkan hingga nyawa ditenggorokan. Dan di situ dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Al-Yam Al-Bailani, ijtama arba'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha tabaraka wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi qabla ayyamut biyaumin. Faqala sani a anta sami'ta hada min Rasulillah? Qala na'am. Qala ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha tabaraka ta'ala yaqbalu taubatal abdi qabla ayyamut binisfi yaumin. Faqala salis a anta sami'ta hada min Rasulillah? Qala na'am. Qala wa ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha tabaraka wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi qabla ayyamut bidhahwah. Qala rabi a anta sami'ta hada min Rasulillah? Qala na'am wa ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir binafsih. Ini 4 orang sahabat berkumpul berdiskusi tentang tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas yang mana? Sejauh mana tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu jaraknya. Ada di antara mereka yang mengatakan sehari. Ada di antara mereka yang mengatakan taubatal abdi itu kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubatnya qabla ayyamut binisfi yaum, setengah hari. Ada juga yang mengatakan lebih dekat lagi. Dan tentu saja perbedaan-perbedaan itu sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan hal tersebut. Tapi yang paling penting di sini dikatakan adalah innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir binafsi, sebelum nafasnya di tenggorokan. Malam yughargir itu yang paling yang paling singkat, dan juga ditandaskan di dalam hadis lain dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW qala innallaha ta'ala yaqbalu taubata abdihi malam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang sepanjang napasnya di tenggorokan. Tentu saja asal si taubatnya itu dilakukan dengan segera dan tidak diperlambat. Ya. Karena kalau diperlambat tentu saja tidak akan memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat-syaratnya yang berdasar surat An-Nisa itu sudah dibahas. Dosa yang dilakukan itu kan karena kesalahan, bukan sengaja. Terus ada perbaikan dengan segera. Kemudian
berhenti, tidak akan melakukan lagi. Sementara kalau dia melakukan diulangi lagi, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha ghafurur rahim itu memiliki syarat dan aturan-aturannya. Saya kira untuk sementara saya anggap cukup dulu. Insya Allah kita bersambung pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.